الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan surah Yasin, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tahlil. Semoga Yasin kita baca, tahlil kita baca, Allah sampaikan pahalanya buat para orang tua kita, famili kita, kerabat kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga almarhumah Allah terima iman Islamnya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan Allah ampuni dosanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Qala assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nababihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bikum fi dharin amin Allahumma amin. Wa fi riwayatin ainin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu man kunna fi banallahu lahu baitan fil jannah wa kana fi nurillahil azam man kana ismatuhu la ilaha illallah wa idza asaba hasanatan qala alhamdulillah wa idza asaba dhanban qala astaghfirullah wa idza asabathu musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Arba'atun man kunna fi. Ada 4 perkara. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Wa ana fi nurillahil azam, dan dia dalam naungan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. Siapa kriteria keempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang telah di dalam surga Allah bangunkan sebuah rumah yang megah di dalam surga? Yang pertama kata Nabi, man kana ismatuhu la ilaha illallah. Apabila dia berpegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah. Alasannya kenapa kita berpegang teguh dengan kalimat tauhid? Yang pertama, ada hadis di dalam riwayat yang lain, afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kunci surga kalimat tauhid. Apa kata Nabi? Siapa orang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah fahuwa jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, hati ini kan perlu pembaharuan, perlu diperbaiki. Ibarat HP kita lobek, apa yang harus kita lakukan? Dicas kembali supaya baterainya optimal. Jadi di saat-saat kita ada keperluan mendadak, HP kita sudah standby sambil dicas. Begitupun keimanan kita harus kita perbaharui. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah hati kamu itu dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi banyak yang menyebabkan kita untuk tidak ada alasan lagi untuk tidak memegang teguh kalimat tauhid. Salah satu yang menjadi fondasi yang paling kuat adalah, atau salah satu yang menjadi alasan kuat adalah,
Sebuah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Syarat Islam apa? Mengucap dua kalimat syahadat. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid namanya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi tidak ada alasan selain pegangan kita adalah tauhid. Maka dengan tauhid tadi insya Allah akan membawa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Minimal gitu. Minimal Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Bagaimana caranya? Ya harus usaha kita. Ya, dengan harapan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, Allah wafatkan kita dalam membawa iman. Maka cari amal sebaik-baiknya. Tentunya amal soleh, amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita melakukan perjalanan, kira-kira kita bawa bekal yang cukup nggak? Itu baru perjalanan dunia. Misalkan ya warga kita diajak jalan-jalan sama Pak RT misalkan, ya kan? Udah pagi-pagi udah bangun, ada yang bangun jam 3, kalau kesiangan belum bikin lontong, belum bikin sayur dan lain sebagainya. Itu baru jalan-jalan di dunia, sebatas apa namanya Anyar misalkan, sebatas Kebun Raya Bogor misalkan, sebatas mana yang tempat wisata yang kita tuju. Apalagi ini yang tuju adalah akhirat. Kita membawa bekal sebanyak-banyak. Apa bekal kita? Amal soleh kita. Bahkan ketika nanti kita ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, yang jawab memang apa? Amal soleh kita. Ya, mulut kita ditutup. Dasar mulut kita mah bahasa gampang yang tukang bohong, misalkan begitu ya. Allah tutup. Ya. Ada di dalam surah Yasin itu. Allah tutup semua nanti mulut kita. Yang berbicara tangan kita, yang berbicara telinga kita, yang berbicara mata kita, yang berbicara kaki kita. Betul, saya yang melangkah menuju ke masjid, kalau rajin ke masjid rajin ibadah. Betul, saya sering menolong orang asbab tangan kita untuk melakukan kebaikan. Betul, saya yang melihat kebaikan dia. Maka ismatuhu la ilaha illallah. Siapa yang berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka insya Allah Allah bangunkan di dalam surga rumah yang bagus seperti istana. Yang kedua, wa idza asaba hasanatan qala alhamdulillah. Jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah atau kalimat hamdalah. Hamdalah itu maknanya adalah kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada di dunia ini satu apapun yang Allah ciptakan sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Allah contoh misalkan Allah menciptakan makhluk terkecil nyamuk. Berapa banyak produk nyamuk? Obat nyamuk. Itu contoh kan? Ada manfaatnya tidak?
Iya kan? Dari nyamuk itu, dari cacing misalnya. Ya, sehingga ada istilah namanya obat cacing. Ma khalaqa hadza batila. Ya, jadi tidak ada yang Allah ciptakan itu ya sia-sia buat kita. Bahkan ada manfaatnya. Kutu jika kutu. Ya, ada produk yang namanya serit, kan begitu. Ya, untuk mencari kutu itu apa? Serit. Ya, palanya kata ulama ya, gimana seritnya? Kan begitu. Ya, itu cuma ada batilah. Apa di dalam ayat berikutnya? Subhanallah, maha suci kau subhanallah, maha suci kau ya Allah, maha ada batilah. Maka setiap kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kan di dalam doa, di dalam surat Ad-Duha itu kita baca ketiga di ayat-ayat yang tadi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadis, ucapkan kalimat hamdalah, minimal alhamdulillah. Syukur ada dua. Kita bersyukur kepada Allah ada dua cara. Yang kedua, asyukur bil lisan, syukur dengan ucapan, minimal alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini. Alhamdulillah saya belum dapat rezeki hari ini, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki saya hari ini sekian, mudah-mudahan bisa nambah kan gitu. Ya, tetaplah kita selalu orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara syukur yang pertama dengan lisan kita. Alhamdulillah saya dapat rezeki hari ini, mudah-mudahan bisa tambah rezeki saya kan gitu. Ya. Yang kedua, bil af'al, dengan perbuatan, dengan amal kita apa? Sholat. Barangkali dengan sholat rezeki kita sedikit tambah berkah, apalagi banyak alhamdulillah berkah. Sedikit akan menjadi berkah, apalagi kalau banyak akan Allah tambah keberkahan dalam diri kita. Orang sekarang ini nyari keberkahan susah, sulit. Ya, mencari keberkahan. Saya ingat banget dulu ketika Majlis Al-Busra itu masih berada di daerah Bogor, sekarang kan di Citayam. Majlis Al-Busra itu punya Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf Al-Mahfudullah. Beliau makamnya di dekat Empang Bogor yang dulu kita jarahi itu, di pemakaman umum beliau tempatnya. Karena apa? Maaf, di situ banyaknya orang-orang Wahabi. Jadi ingin membuktikan kepada orang-orang Wahabi, sengaja di makamnya tidak berada di Keramat Empang Bogor. 1 kilo kita naik sedikit di tempat pemakaman umum beliau dimakamkan di sana. Ya, ada orang China ya, bila perlu ngadain maulidnya tiap bulan, jangan setahun sekali. Orang Cina jadi berani ngomong begitu. Orang Muslim gak ngerti ada keberkahan. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki atau setelah ditelusuri, orang Cina itu ada keberkahannya juga dengan laku. Ya, alhamdulillah. Jadi ucapkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asaba hasanatan qala alhamdulillah. Berikutnya, wa idza asaba dzamban qala astaghfirullah. Jika berbuat salah dia mengucapkan astaghfirullah, istighfar. Istighfar itu asal katanya ghafara yaghfiru, istighfar. Ghafara itu artinya mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti istighfar, saya bahasanya gampang begitu. Saya mohon taubat, saya mohon ampun. Ya, diiringi dengan perbuatan tidak mengulang lagi hal yang sama. Ya, kita sudah bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulang kembali. Ya, inilah kita. Karena bertobat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana dalilnya?
Mungkin barangkali kita pernah mendengar ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cari ampunan Allah artinya apa? Bertaubat. Salah satu kita ingin berusaha dengan bertaubat, fastaghfirullah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diri dengan amalan yang kita kerjakan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kesalahan yang sama, kesalahan yang kedua juga nggak boleh, kesalahan yang ketiga juga nggak boleh. Kan begitu, kesalahan yang sama tidak boleh. Ya, asal katanya ghafar yaghfiru istighfar. Perbanyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, perbanyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna asabatkum musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ditimpa musibah kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya tidak asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang Allah datangkan musibah kepadanya, ya, artinya apa? Musibah itu kan perkara Allah. Ya, kalau tidak ada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terjadi pasti akan terjadi. Berarti itu adalah amal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan kita kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kemarin yang sempat viral pikiran di mana di Kabupaten Bandung itu yang terjadi apa namanya puting beliung ya, yang terbesar pertama kali dan terbesar di Indonesia itu. Kita melihat videonya aja juga besar. Ya, musibah itu musibah. Sebab yang namanya musibah baik beriman atau tidak beriman terkena dampaknya daripada musibah itu. Ya, tsunami Aceh bukan bagaimana lebih dahsyatnya. Apa tidak ada orang beriman di Aceh? Mungkin banyak di Aceh dibanding Jakarta. Ya kan? Aceh kan menggunakan syariat Islam sehingga dikenal dengan Serabi Aceh. Ya, Islam datang itu pertama kali di mana? Ya, ibaratnya daerah Sumatera, Aceh misalnya, salah satunya. Ya, makanya namanya musibah itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah itu bisa Allah turunkan berupa ujian. Musibah itu bisa merupakan Allah Subhanahu wa taala berikan teguran. Bahkan musibah itu bisa menjadi sebuah peringatan, teguran. Barangkali banyak orang-orang yang lalai kepada Allah. Ujian, barangkali derajatnya Allah akan Allah angkat kepadanya. Ya kan? Itu dia. Maka ketika Allah tempatkan kita musibah, jadikan semua musibah itu diri dengan kesabaran. Kita kembalikan urusan kita kepada Allah agar Allah berikan jalan kepada kita. Ya, jadi ketika kita berikan musibah kita bersabar. Intinya adalah bagaimana semoga Allah tampakkan kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, selalu ingatkan kita perbaharui hati kita. Kemudian ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar di hadapan Allah. Dan ketika kita mendapatkan musibah, baik itu berupa teguran, baik itu berupa ujian ataupun peringatan, maka kita kembalikan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang taqarrub ila Allah, orang yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa barik ya rahman ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi Fatihah wa Fatihah bi karamatil Fatihah. Ya Bariyam ya Basir al-Gham ya Mali Abdi ya Fir wa Yarham ya Dabil Bala ya Allah ya Dabil Bala ya Rahman wa ya Dabil Bala ya Rahim. Allahumma firlahu wa rahmu wa abihi wa ru'anhu. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa nimatan di hadal kubur. Ya Al-Qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'a awalina wa umahatina wa jadadina wa jadatina wa ijadil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barik subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.